Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Bapak harap kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Bapak K.A. Bernardo Satria Marsha atau yang biasa dikenal dengan Pak Ber, mengajar matematika wajib pada semester ini. Oke, kita akan mempelajari pada hari ini tentang induksi matematika. Jadi, Bapak harap kalian mengikuti kegiatan atau pembelajaran pada hari ini dengan baik. Oke, sekarang kalian lihat presentasi dari Bapak. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang induksi matematika pada kelas 11 IPA Matematika Wajib. Lanjut. Di sini kita akan mempelajari pengantar induksi matematika tentang notasi sigma. Bentuknya seperti pada gambar. Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan berurutan suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Oke. Deret bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai UN, ini bisa kita lambangkan, simbolkan dengan yang ini. Dan kita baca dengan sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Di mana K tersebut itu batas bawah, N itu disebut dengan batas atas, dan UK sendiri merupakan rumus suku ke K deret. Selanjutnya, menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Nah, yang pertama, jika diberikan sigma dari AI, batas bawahnya I sama dengan 1 sampai 4, berarti I yang ini kita ganti dengan 1, 2, 3, 4. Jadi ada penjumlahan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Jadi mudah kalian bisa mengerjakan pastinya. Sama, jika di fungsinya I, berarti batas bawahnya I. Jika fungsinya K, batas bawahnya K juga pasti akan sama. Di sini notasi sigma dari K kuadrat, mulai dari K sama dengan 1 sampai 5, tinggal mengubah K-nya 1, 2, 3, sampai 5. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai 5 kuadrat. Tinggal dilihat batas atasnya berapa. Sama dengan fungsi yang agak lebih panjang. 3B plus 2. Jadi sigma dari 3B plus 2, batas bawahnya mulai dari 2, B-nya sampai 4. Tinggal ganti saja dengan B-nya dengan mulai angka 2, 3, dan 4. Nanti tinggal kita jumlahkan, pasti akan ketemu. Lanjutnya, dia menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Tinggal yang pertama kita akan mencari rumus suku umumnya atau suku ke N-nya dari suatu penjumlahan. Yang kedua mencari batas bawah dan batas atasnya. Misalkan nih, Bapak memberikan contoh. Nyatakan deret berikut ini dalam notasi sigma. Nah, ada angka 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 35. Ini ada suatu pola deret penjumlahan. Bagaimana mengubahnya dalam bentuk notasi sigma?
Yang pertama kita akan mencari rumus suku umum deret tersebut. Bagaimana? Ingat, kalian pernah belajar tentang mencari suku pertama. Suku pertama kita dapat 3, suku keduanya 5, dan suku terakhirnya atau UN-nya 35. Nah, untuk mencari beda, ingat beda sendiri U2 dikurang U1. Berarti 5 dikurang 3. Pak, apa harus U2 dikurang U1? Tidak, bisa juga U3 dikurang U2, U4 dikurang sama U3, dan seterusnya. Jadi rumus suku ke N aritmatika, jangan lupa kalian pasti sudah pernah belajar rumus deret aritmatika. Untuk mencari UN itu rumusnya A plus buka kurung N-1 dikali beda. A-nya sendiri kita dapat 3, ditambah N-1, bedanya adalah 2 yang kita dapatkan tadi sebelumnya. Jadi kita selesaikan, maka kita mendapatkan rumus UN-nya sama dengan 2N plus 1. Sangat mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Mencari batas bawah dan batas atas. Di sini rumus suku ke N deret adalah 2N plus 1. Kita tahu bahwa 3 merupakan suku pertama dari barisan tersebut. Yang tadi. Jadi, kita mulai. Kita U1-nya kan 3 nih. Jadi, kalau dikalikan 2 plus 1 sama dengan 3 sama dengan 3. Jadi, batas bawahnya adalah K sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Batas atas. Nah, kita mendapatkan batas atasnya sendiri, ini kan kita tahu bahwa nilainya adalah 35. Merupakan suku terakhir. Jadi UN-nya 35. Rumusnya UN tadi berapa? UN-nya sama dengan 2N plus 1. UN-nya 35 sama dengan 2N plus 1. Kita konversi atau kita selesaikan. Jadi 2N sama dengan 34. Di mana dapat 34? 35 dikurang 1. Jadi N-nya sama dengan 17. Jadi batas atasnya adalah 17. Maka bentuk notasi sigma deret dari 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan ditambah 35 adalah ini. Kita dapatkan sigma dari 2K plus 1, batas bawahnya K sama dengan 1, dan batas atasnya 17. Jadi sangat mudah kan untuk mencari, membentuk atau mengubah barisan deret menjadi notasi sigmanya. Sifat-sifat notasi sigma di sini Bapak memberikan ada 8. Jadi kalian pahami terlebih dahulu, nanti jika kalian kurang paham bisa menanyakannya secara personal. Karena setiap siswa pasti akan memiliki perbedaan pertanyaan untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Oke, lanjut ya. Mengubah batas bawah dan batas atas. Nah, tadi kita sudah mencari batas bawah dan batas atas. Nanti di dalam persoalan kita harus bisa mengubah atau mengikuti apa yang diinginkan dari soal. Yang tadinya batas bawahnya 2 akan diminta menjadi batas bawahnya 1. Ataupun batas atasnya tadinya 5 berubah menjadi 12. Tinggal kita ikuti apa mau dari persoalan tersebut. Gunakan sifat notasi sigma pada yang ketujuh yang tadi. Makanya saya bilang, cek dulu apa kalian pahami dulu, nanti bisa ditanyakan. Ingat, di nomor 7 tadi, kita fokus di sebelah kiri. Di mana kalau ada notasi sigma dari UI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Jika batas bawahnya berkurang, berarti fungsinya nambah. Ataupun sebaliknya, jika batas bawahnya itu bertambah dan batas atasnya pasti sama tambah, maka fungsinya dia akan berkurang. Tinggal dilihat
mintanya kurang dari awal atau mintanya nambah dari awal? Mudah sekali pastinya. Contoh soal ya. Ubahlah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Awalnya batas bawahnya berapa? 5. Kita ubah menjadi batasnya 1. Tadi Bapak bilang bahwasanya kalau batas bawahnya itu dikurang, berarti nanti fungsinya ditambah. Nah, dari 5 ke 1 berarti akan dikurang 4. Yang atas juga dikurang 4. Nah, fungsinya harus ditambahkan 4. Maka kita selesaikan, K-nya berubah menjadi 1, batas atasnya berubah menjadi 8. Nah, kita konversi 3 dikali K, 3K, 3 dikali 4, 12, dan min 4. Maka yang tadinya batas bawahnya 5 akan berubah menjadi batas bawahnya itu 1. Dan fungsinya juga akan berubah. Oke, sangat mudah kan? Lanjut, tentukan hasil notasi sigma. Nah, kalau ada persoalan cuma menentukan hasil notasi sigma, tinggal kita kerjakan saja. Ingat bahwasanya ada sifat notasi sigma yang di penjumlahan itu bisa kita pisah-pisahkan. Kalau dia penjumlahan-penjumlahan, kalau dia pengurangan-pengurangan. Ingat, lihat di sifatnya kembali. Oke, nah Bapak akan pisah-pisahkan yang tadinya negatif dan pengurangan, ini penjumlahan. Jadi kita ingat lagi di sifat yang keempat, bahwasanya kalau ada K atau konstanta dikalikan dengan fungsi, konstantanya itu bisa ditaruh di luar. Lanjut, ingat juga ke sifat yang ketiga, bahwasanya kalau cuma ada konstanta, tidak ada fungsinya, maka cara cepatnya tinggal batas atas dikali dengan K. Udah selesai. Lanjut. Nah, yang pertama, I. I-nya dari 1 sampai 5. Kita masukkan saja. Nah, next, dikurang. Oke, karena di sini ada I-nya juga, tinggal masukin saja 1 sampai 5. Nah, ingat kenapa 5 dikali 2? Karena kalau cuma konstanta aja angka, tinggal batas atas dikali dengan konstantanya. Next. Jadi hasilnya adalah 55 dikurang 45 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi sangat mudah. Nah, yang soal yang kedua, tentukan nilai X agar. Nah, kita harus mencari nilai X pada batas bawah dan batas atas. Fungsinya 3X min 1 sama dengan 50. Bagaimana penyelesaiannya? Kita harus mensubstitusikan batas bawah sampai batas atas ke fungsinya terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan. Setelah kita selesaikan, kita fungsinya, kita akan mengerjakan setiap satu-satunya. Ingat satu-satu dulu, tidak boleh dikeluarkan dalam kurung. Mengerjakannya dalam kurung satu-satu. Nah, setelah selesai, kita mendapatkan fungsi 3x min 7 ditambah 3x min 4 ditambah 3x min 1 ditambah 3x plus 2. Kita samakan yang sejenis. Maka akan mendapatkan 12x min 10. Nah, maka diperoleh notasi sigmanya kan tadi berapa? 12x min 10 sama dengan 50. Maka 12x sama dengan 60, jadi x-nya sama dengan 5. Jadi nilai x-nya sama dengan 5. Sangat mudah bukan? Sekarang latihan soal. Di mana latihan soal sendiri kalian mengerjakannya di sini Bapak memberikannya ada 6 nomor. Jadi kalian mengerjakannya pelan-pelan mengikuti aturan yang Bapak berikan tadi, tidak akan jauh berbeda dengan apa yang Bapak berikan. Ingat, semakin kalian mengerjakan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Ya, Bapak harap kalian dapat mengerjakan latihan soal ini di buku latihan, ya, di buku latihan kalian yang bersampul berwarna sesuai dengan kelas kalian. Oke, nah ingat pembahasan soal.
Dikerjakan di buku latihan matematika wajib kelas 11, dikumpulkan melalui e-kelas pada hari ini, dan grup WhatsApp kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Oke, Bapak harap kalian tetap semangat, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Oke, demikianlah pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.